Hari ini kita akan belajar cara mudah dan akurat buy tepat di bottom menggunakan indikator super keren yang dikembangkan oleh trader legendaris Larry Williams. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga bisa digunakan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta ikuti live trade saya setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja CM Williams fix finds market bottom, maka akan muncul nama indikatornya CM Williams fix finds market bottom yang dikoding oleh Chris Moody. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini adalah indikator volatilitas yang dirancang untuk mendeteksi market bottom dengan cara mensimulasikan indeks volatilitas seperti VIX, namun dapat digunakan pada semua instrumen seperti forex, kripto, saham, emas, dan lain-lain. Pak Setio, kan indikator ini untuk mendeteksi bottom, artinya hanya untuk trade buy dong. Untuk trade sell-nya gimana? Jangan khawatir, nanti saya akan tunjukkan juga cara mengambil trade sell-nya. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Jika histogramnya berwarna hijau, artinya ada indikasi bahwa market berpotensi mencapai bottom atau swing low seperti yang kalian lihat di layar ini. Ada dua catatan penting yang perlu kalian pahami. Pertama, kemunculan histogram hijau tidak otomatis selalu berarti bottom sudah terbentuk. Sebenarnya dia merupakan warning awal saja. Kedua, tidak semua histogram hijau menghasilkan bottom. Artinya sering juga histogram hijau muncul tapi harga terus turun dan tidak terjadi bottom. Karena itu kita butuh tool lain untuk mengkonfirmasi trade buy-nya yang akan kita bahas sebentar lagi. Indikator ini bekerja dengan prinsip mendeteksi kepanikan di market. Ada 4 tahap analisa yang dilakukan. Tahap pertama adalah mengukur seberapa jauh harga turun dari puncaknya. Semakin besar jarak harga dengan puncak sebelumnya, makin besar nilai volatilitasnya. Tahap kedua adalah membandingkan rata-rata volatilitas. Tujuannya adalah untuk melihat apakah volatilitas saat ini normal atau sudah jauh di atas rata-rata alias terjadi spike volatilitas yang sering terjadi ketika ada panic selling. Tahap ketiga adalah mengecek apakah spike volatilitas yang terjadi tergolong tinggi. Indikator ini membandingkan spike volatilitas saat ini dengan historis spike volatilitas lain dalam beberapa puluh candle sebelumnya untuk mengecek berapa besar tekanan jual yang ada di market. Tahap keempat adalah menampilkan sinyal visual. Jika spike volatilitas mencapai level ekstrim, histogram akan berubah warna menjadi hijau yang mengkonfirmasi panic selling di market. Jadi filosofi yang digunakan adalah market bottom sering terjadi ketika ketakutan di market mencapai puncaknya. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja buy sell signal, maka akan muncul nama indikatornya buy sell signal yang dikoding oleh Kelfrey98. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Kemudian pada tab stylenya, saya hanya akan membiarkan buy and sell signalnya saja, jadi semuanya yang lainnya akan saya uncheck. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama muncul histogram hijau dan yang kedua muncul sinyal buy. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat histogramnya sudah berubah hijau yang mengindikasikan potensi bottom dan yang kedua sudah muncul sinyal buy-nya yang mengkonfirmasi bahwa bottom sudah terbentuk.
Perhatikan sebelumnya ini juga sudah muncul histogram hijau tapi tidak memberikan sinyal yang valid karena dua alasan penting. Pertama, setelah muncul histogram hijaunya tidak muncul sinyal buy yang artinya belum ada konfirmasi bahwa bottom telah terbentuk. Kedua, histogram hijau sebelumnya yang terbentuk ini ukurannya relatif kecil yang artinya volatilitasnya juga kecil. Saya cenderung untuk memilih histogram hijau yang ukurannya besar dan bergerak dalam klaster yang relatif rapat seperti ini sebagai indikasi volatilitas yang tinggi. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini atau sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Itu tadi untuk setup buy-nya. Sekarang gimana nih untuk setup sell-nya? Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja CM Williams Fix Market Top and Bottom, maka akan muncul nama indikatornya CM Williams Fix Market Top and Bottom yang dikoding oleh Ironstone. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya dua indikator ini? Indikator Ironstone ini adalah modifikasi dari indikator orisinil yang dibuat oleh Chris Moody, yang memang berasal dari konsep Larry Williams yang hanya mencari bottom saja, atau untuk posisi buy saja. Perhatikan bahwa pada indikator orisinil Chris Moody, histogram hanya bergerak di atas 0, sedangkan pada indikator Ironstone, histogram juga bergerak di bawah 0. Tujuannya adalah dengan menggunakan asumsi yang sama, hanya dibalik saja logikanya, maka kita akan mendapatkan potensi top juga. Perhatikan bahwa histogram hijau pada skrip asli itu pada skripnya Ironstone berwarna merah. Sedangkan histogram berwarna hijau pada skrip Ironstone justru adalah sinyal potensi top. Jadi hati-hati karena warnanya berbeda. Jadi sebenarnya kita bisa langsung menggunakan skrip Ironstone kalau mau cari trade buy and sell. Saya memang sengaja di awal menggunakan skrip Chris Moody untuk mengapresiasi kode aslinya karena memang versi aslinya hanya untuk posisi buy saja. Oke, jadi sekarang untuk trade sell-nya, karena kita akan menggunakan script dari Ironstone ini, maka untuk script aslinya saya hapus saja. Ada dua kriteria untuk trade sell-nya. Pertama muncul histogram hijau dan yang kedua muncul sinyal sell. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat sudah muncul klaster histogram hijau yang mengindikasikan potensi top dan yang kedua sudah muncul sinyal sell-nya yang mengkonfirmasi potensi top atau swing high-nya. Perhatikan klaster histogram merah ini bukanlah sebuah sinyal buy yang valid karena tidak muncul sinyal buy-nya, serta histogram hijau ini yang juga tidak valid karena tidak muncul sinyal sell-nya. Di samping kalau hanya muncul satu balok aja, itu menurut saya belum valid untuk konfirmasi volatilitasnya. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!